riwayat keorganisasian saudara. Iya. Kemudian pernah bergabung di HMI sebagai ketua, kemudian anggota KPU, Iya. kemudian ketua DPP bidang politik Partai Demokrat, Betul. kemudian sampai menjadi ketum dan menyatakan diri berhenti. Iya betul. Itu saya ingatkan pada Pak Jaksa. Bahasanya nggak salah sekarang ya, Betul. menyatakan betul. berhenti ya. Betul. Ya, saya ingatkan lagi mirip Pak Harto menyatakan berhenti. Itu jelas bahwa capaian saudara itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit begitu saja. Saya melihat seorang organisatoris itu merencanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Saya ingin tanya kepada saudara terkait dengan pencalonan sebagai ketua umum itu apakah tiba-tiba ataukah ada perencanaan kita kumpul-kumpul mengumpulkan calon pendukung. Baik, saya ingin cerita flashback ke belakang sedikit. Ketika kuliah di FISIP Unair, saya tergolong mahasiswa yang sungguh-sungguh. Selain belajar berorganisasi, saya menjadi mahasiswa yang ya agak serius lah. Tujuan saya adalah agar nilai akademik saya itu tidak jeblok. Alhamdulillah hasilnya baik. Saya lulusan terbaik Pak Jaksa. Karena lulusan terbaik, saya merasa tanda petik punya hak untuk jadi dosen. Karena itu saya daftar menjadi tenaga pengajar di kampus saya 2 kali. Tetapi 2 kali itu ternyata saya tidak berhasil, alias gagal, ya, alias tidak diterima. Setelah itu saya tidak punya definisi tentang cita-cita. Karena apa yang saya sebut sebagai cita-cita, saya usahakan betul nih. Belajar serius, ya, lulusan terbaik, cum laude, mestinya pantes, agak pantes lah jadi dosen, kira-kira begitu. Tapi karena tidak diterima, kemudian saya berpikir bahwa apa yang saya suka itu belum tentu itu yang terbaik. Sebelum dilanjutkan itu maksudnya kampusnya di UNER gitu ya? Ya, bukan UNS. Oke, lanjutkan. Nah, karena itulah saya tidak punya definisi yang definitif tentang cita-cita. Harus jadi apa? Nah, itu tidak lagi. Saya menyerahkan pada aliran sejarah saja, mengalir saja. Nah, karena itulah kemudian saya melanjutkan aktif di organisasi sampai kemudian saya dipercaya diminta persisnya untuk menjadi salah satu ketua di pengurus besar HMI. Setelah itu tanpa sengaja teman-teman meminta saya untuk menjadi calon ketua umum HMI. Saya tidak pernah mencalonkan diri, tapi saya diminta oleh teman-teman untuk menjadi calon ketua umum HMI. Waktu itu saya ingat betul, arusnya adalah arus politik, dan yang saya tawarkan mungkin yang dilihat sebagai alternatif adalah arus intelektualisme. Nah, karena itulah kemudian waktu itu saya calon yang paling kecil tanda petik dan dipercaya menjadi ketua umum BPHMI. Setelah itulah kemudian reformasi. Nah, di dalam reformasi salah satu isu yang penting, boleh agak panjang. Salah satu isu yang penting waktu itu adalah cabut paket undang-undang politik. Nah, saya agak lebih maju dari itu. Bukan cabut isu saya, tapi adalah sempurnakan paket undang-undang politik. Mohon maaf, yang lain mahasiswa waktu itu bicara cabut paket undang-undang politik, tapi saya dan teman-teman tawarkan
bukan cabut, sempurnakan. Penyempurnaannya begini, ini konsepnya, perbaikannya. Undang-undang parpol begini, undang-undang pemilu begini, undang-undang susduk begini, undang-undang keormasan begini, dan seterusnya. Nah, dari situlah kemudian itu tersosialisasi ke DPR, ke pemerintah, ke partai-partai. Kami waktu itu roadshow ke stakeholder politik itu, dan barangkali melihat itu ketika tahun 98 Pak Rias Rasid dipercaya untuk membentuk tim 7, tim revisi paket undang-undang politik, saya diminta untuk membantu menjadi anggota. Setelah itu kemudian saya diminta membantu jadi anggota tim 11. Tim 11 itu tim yang mempersiapkan pembentukan KPU pemilu 99. Karena belum ada KPU, LPU tidak lagi legitimit, maka dibentuk tim 11. Tim inilah yang melakukan seleksi partai politik pemilu 99. Nah, setelah itu kemudian saya diminta untuk meneruskan membantu tugas di KPU. Setelah itu saya diminta membantu menjadi pengurus DPP Partai Demokrat. Ketika di DPP Partai Demokrat, saya menjelang kongres diminta teman-teman untuk bersedia dicalonkan jadi ketua umum Partai Demokrat. Itulah sejarah ringkas saya. Jadi saya ingat betul sampai sekarang itu belum pernah menawarkan diri jadi apa begitu. Karena itu tadi pengalaman pribadi saya yang saya ikhtiarkan sungguh-sungguh jadi dosen, ternyata tidak berhasil. Begitu. Nah, itu prosesnya seperti itu. Ya, saudara terdakwa, terkait dengan pencalonan sebagai ketua dalam Kongres Mei 2010. Baik. Apakah itu didahului dengan adanya pertemuan-pertemuan dengan DPC dari daerah atau DPD yang diundang ke Jakarta, dikumpulkan mulai bulan Januari 2010, Februari 2010, dan bahkan pada saat pendeklarasian Andi Malarangeng sebagai calon ketum tanggal 28 Maret 2010. Begini, pembicaraan awal tentang kongres ya, saya didorong pembicaraan awal itu oleh saudara Saan Mustafa. Yang saya ingat itu akhir Februari 2010. Pada saat saya masih konsentrasi ya, memimpin tim Pansus Bank Senturi dari fraksi Partai Demokrat dan juga mengkoordinasi fraksi-fraksi koalisi pemerintahan di dalam menghadapi Pansus Bank Senturi. Nah, karena itu jawaban saya waktu itu adalah tunggu Pansus selesai, satu. Yang kedua, cek sound dulu ke DPC. Yang ketiga, saya sampaikan cek dulu Bu Ani dan Mas Ibas maju atau tidak. Itu saya ingat betul itu, 3 hal itu. Karena itu kemudian ketika Pansus Bank Senturi selesai, kalau tidak keliru tanggal 22 atau 23 Maret 2010, dan berakhir dengan kekalahan koalisi Demokrat di DPR, kekalahan opsi yang diajukan Demokrat di DPR. Baru setelah itu diseriusi urusan pendalaman peta dukungan dari DPD DPC. Meskipun ya ketika saudara Saan menyampaikan mendorong saya, begitupun teman-teman yang lain, sesungguhnya saya sudah punya takaran waktu itu, punya takaran tentang dukungan DPC. Mengapa saya punya takaran? Karena kira-kira 4 tahun saya keliling Indonesia dengan Pak Hadi Utomo, jadi saya punya hubungan pribadi yang relatif baik dengan DPD dan DPC, dan saya bisa membaca visi mereka tentang Partai Demokrat ke depan seperti apa. Meskipun tentu itu harus diverifikasi dukungan itu. Jadi verifikasi dukungan itu baru mulai dilakukan pada bulan Maret 2010.
tidak ada pertemuan-pertemuan dengan DPC di bulan Januari atau bulan Februari, karena pembicaraan awal tentang kongres itu baru akhir Februari 2010, dan itu juga baru embrio awal. Begitu. Kalau mendalami dukungan, jadi terminologi saudara terdakwa adalah mendalami dukungan. Iya. Saya harus lebih banyak belajar lagi. Konkretnya apa? Apakah ada kegiatan pertemuan atau saudara mengirim telik sandi? Kira-kira DPC ini mendukung siapa? Telik sandi itu atau intel yang saya. penjajakan begitu, atau penjajakan begitu. Apa ini konkretnya yang saudara lakukan? Ketika teman-teman, sahabat-sahabat mendorong saya, itu tadi yang saya sampaikan, cek sound, cek DPC, ya cek dulu, ya kan? Nah, kebetulan teman-teman ini adalah sebagian anggota DPR. Anggota DPR itu punya daerah pemilihan. Di partai dia adalah korwil di situ. Di partai, karena partai punya korwil. Nah, ketika mengecek DPC pandangannya di daerah pemilihan masing-masing, itu akan tergambar sesungguhnya nomor satu, pandangan mereka tentang masa depan Partai Demokrat seperti apa, kemudian model kepemimpinan macam apa yang diharapkan oleh mereka untuk 5 tahun ke depan. Yang ketiga, bagaimana menjadikan Partai Demokrat ini partai yang tanda petik usianya panjang, tidak semata-mata bergantung pada tokoh besar, tetapi bergantung pada pembangunan kelembagaan. Nah, kira-kira begitu, cek soalnya begitu. Tadi saudara menyinggung tentang partai itu sebenarnya punya korwil. Tadi Betul. Partai punya korwil. Apakah korwil dari partai dalam ini Partai Demokrat itu orangnya sama dengan koordinator relawan dari pemenangan saudara? Korwil di partai tentu karena kandidatnya 3, ya, itu terbagi juga menjadi terbagi ke 3 kandidat juga gitu. Jadi memang pengurus DPP atau anggota DPR itu biasanya ditugasi untuk menjadi korwil partai, karena bukan hanya mengurus konstituen dia di dapil itu, tetapi dia juga punya tanggung jawab untuk menjaga eksistensi partai di dapilnya gitu. Jadi sekali jalan, itu kebijakan partai seperti itu. Nah, korwil partai karena kandidatnya 3 ya terbagi, ada yang jadi relawan saya, ada yang jadi relawan 2 kandidat yang lain. Tapi ada yang jadi relawannya terdakwa ya? Tentu. Saya kembali pada pertemuan tadi. Andi Malaranggeng itu deklarasi 28 Maret. Nah, apakah pada saat itu ada konsolidasi juga, ada pendalaman juga, ada cek sound juga yang saudara lakukan? Penuntut umum yang saya hormati, tanggal 27 itu ada Rakernas Partai Demokrat di Kemayoran. Jadi pasca kalah voting Pansus Bank Senturi, itu ada konsolidasi nasional di Kemayoran, dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina, tentu juga dengan Ketua Umum. Dilakukan sosialisasi untuk konsolidasi internal, termasuk sosialisasi tentang langkah-langkah politik yang akan ditempuh pemerintah dan partai kalau kasus Bank Senturi ini akan terus menggelinding. Nah, tanggal 20 itu 27-28. Nah, malamnya itu dilakukan silaturahim. Ada yang silaturahim
hadir di tempat Pak Andi, ada yang silaturahim di tempat saya, begitu. Ada juga yang silaturahim di tempat Pak Marzuki. Kalau yang di Hotel Sultan? Yang di Hotel Sultan yang saya hadir di situ. Hadir juga. Betul. Oke. Kemudian ini kalau berdasarkan data itu ada kegiatan konsolidasi dari bulan Maret sampai dengan April sampai dengan Mei 2010 yang dilaksanakan di Hotel Sultan, dimulai dari tanggal 26 Maret 2010, kemudian 28 dan 29 Maret 2010, kemudian ada 28 Maret 2010, kemudian tanggal 14 dan 16 April 2010, kemudian 4 sampai 6 Mei 2010, dan 15 sampai 16 Mei 2010 yang memerlukan dana besar. Di situ dilakukan kontak personnya melalui Eva Ompita Soraya. Kemudian pembiayaannya yang pertama itu menghabiskan 4,5 juta. Kemudian yang kedua membutuhkan biaya 380.574.580 rupiah. Kemudian yang 28 Maret tadi itu total biaya 60 juta. Kemudian yang 14-16 April 2010 976.898.610. Kemudian yang 4 sampai 6 Mei 2010 menghabiskan biaya 156.568.350 rupiah. Kemudian pada 15-16 Mei 2010 menghabiskan biaya 294.577.998 rupiah. Ini PIC-nya Eva Ompita Soraya. Semua pembayarannya dilakukan oleh yang bersangkutan, sumber biayanya dari Nasaruddin. Apakah yang saya bacakan itu betul? Pak Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, yang saya ingat ya, acara di Hotel Sultan itu 2 kali yang saya hadir, yaitu silaturahim setelah acara Rakernas itu, berarti tanggal 28 Maret 2010. Yang kedua adalah acara deklarasi pencalonan tanggal 15 April 2010, setelah pada awal April 2010 secara pribadi saya menyatakan pada teman-teman, baik, saya siap untuk maju. Karena saya sudah menyatakan siap untuk maju pada awal April, kemudian ada resepsinya lah, kira-kira begitu. Resepsinya itu bernama deklarasi tanggal 15 April 2010. Selebihnya tidak ada kegiatan-kegiatan yang saya ikuti di Hotel Sultan. Itu pertama. Yang kedua, sejak awal ketika teman-teman mendorong saya untuk maju menjadi calon ketua umum, itu komitmennya teman-teman mengatakan konsentrasi calon adalah menyampaikan visi, misi, dan proyeksi Partai Demokrat ke depan. Calon adalah pengantin. Calon tidak ikut urusan-urusan teknis. Urusan-urusan teknis disampaikan oleh teman-teman waktu itu, para relawan, itu urusan mereka. Mereka komitmennya ya bantingan, istilahnya bantingan. Bantingan itu maksudnya iuran. Maaf yang mulia, itu istilah prokemnya. Bantingan itu ya iuran, mereka begitu. Itu komitmen awalnya. Jadi detailnya tentang kegiatan-kegiatan itu
biayanya berapa, siapa yang ngurus, dan seterusnya, itu saya tidak tahu. Tapi biaya itu ada. Oh tentu, kalau biaya pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Jadi itulah yang saya kira bagian dari political cost itu di situ. Kalau istilah Ibu siapa tadi, Bu Husnul, itulah bagian dari political cost. Saya lanjutkan. Selain kalau saudara mengakui ada hanya dua yang saudara ya. Nah, kalau terkait dengan upaya konsolidasi ke daerah melakukan roadshow, itu apakah saudara ikut di dalam roadshow itu atau hanya korwil saudara? Saya beberapa kali hadir ya. Misalnya di Aceh, itu sesungguhnya bukan roadshow karena resmi diundang rapat koordinasi daerah Rakorda Partai Demokrat Aceh menghadirkan DPC se-Aceh. Saya diminta waktu itu untuk menyampaikan paparan tentang konstelasi politik nasional pasca Pansus Bank Senturi, dan pada saat yang sama kemudian saya diminta untuk menyampaikan visi tentang Demokrat ke depan itu seperti apa. Jadi kalau dikatakan roadshow, ya bisa dibilang roadshow, tetapi itu acara resmi DPD Partai Demokrat Aceh. Selain Aceh, saudara ada di mana lagi? Saya pernah hadir di Sumatera Utara, jadi begitu dari Aceh pulangnya mampir ke Sumatera Utara, itu bertemu dengan sebagian DPC, diskusi sama tentang Demokrat ke depan. Selain Sumut, kalau di wilayah Sumatera yang mana lagi? Tidak ada lagi. Yang ada di Jogja untuk sebagian DPC di Jawa Tengah. Kebetulan waktu itu sekalian ada acara haul di Krapyak. Nah, pada kesempatan itu saya sempat bertemu dengan sebagian DPC di Jawa Tengah. Kemudian satu lagi yang saya hadir adalah silaturahim dengan sebagian DPC di Kalimantan Selatan, bersamaan dengan acara Kahmi di Kalimantan Selatan. Kebetulan waktu itu saya adalah Presidium Kahmi Nasional. Ada acara Kahmi di Kalimantan Selatan. Kemudian malamnya saya bertemu dengan sebagian DPC di Kalimantan Selatan. Satu lagi pernah acara silaturahim di Makassar itu. Betul. Kalau di Bali ada? Di Bali tidak ada acara khusus pertemuan silaturahim atau konsolidasi. Tapi kalau ke Bali saya terus terang sering Pak Jaksa, ya acara pribadi ya. Saya tidak tahu, Bali itu salah satu daerah yang kalau datang tidak pernah bosan, pengen balik ke sana, balik ke sana. Jadi kalau namanya Bali, ya, balik lagi terus. Ya, balik lagi. Tapi kalau pasukan Batugana, Bali itu Batak liar katanya. Kata pasukan yang mulia. Sudah masuk. Oke, saudara. Saudara menjelaskan ada pertemuan, kemudian ada kegiatan ke daerah yang sudah disebutkan, ada di Aceh, Sumatera Utara, kemudian di Kalimantan Selatan, kemudian di Sulawesi, kemudian di Jogja. Kalau di Jawa Barat ada? Jawa Barat tidak ada. Tidak ada. Apakah dalam setiap kegiatan itu ada pemberian sejumlah uang dalam berbagai bentuk kepada DPC yang hadir pada saat itu? Itulah yang tidak menjadi bagian dari urusan saya, Pak Jaksa. Karena sekali lagi ya memang tidak mungkin pengantin itu mengurus gelas atau piring atau nampan
Nah, kira-kira begitulah. Tapi yang menyiapkan kegiatan itu adalah relawan dari daerah yang bersangkutan, begitu. Pengantin begitu ya, pengantin. Ya kalau pengantin ngurus gelas piring kan bukan pengantin, namanya pengantin edan itu kan. Maaf ya. Tadi kan pengantin di Aceh, pengantin lagi di Sumatera Utara. Padahal kan tadi saudara menyadari ada pos politik. Apakah saudara hanya menyerahkan saja, tahu beres, atau bagaimana ini? Yaitu komitmen awalnya seperti itu. Jadi ketika saya didorong untuk maju, komitmen awal dari teman-teman relawan seperti itu. Apakah pembiayaan itu datang dari Muhammad Nasaruddin? Muhammad Nasaruddin adalah salah satu relawan. Salah satu relawan, sama dengan relawan-relawan yang lain. Saya juga tidak bisa memverifikasi pada saat itu masing-masing sebenarnya relawan itu main di kandidat mana, tidak bisa diverifikasi. Karena namanya relawan itu juga sifatnya adalah sukarela, ya kan? Karena sukarela tidak bisa dipaksa. Hanya misalnya aktif tanda petik ya di satu kandidat. Saya ingat betul itu. Saya ingat betul. Kalau pertemuan relawan ngobrol gitu ya, ngobrol tentang peta dukungan daerah ini begini. Berapa hari kemudian sudah bocor di tempat lain. Informasi yang sama, informasi itu kok bisa nyampe ke dua kandidat yang lain? Bagaimana ini? Nah itulah saya memahaminya ya, politik itu cair, fluid. Jadi ya biasa saja. Belakangan baru saya tahu bahwa memang ada yang main di 3 kaki, ada juga yang main di 2 kaki. Ya itu dinamika di dalam proses kompetisi. Buat saya biasa saja. Kan Nasaruddin itu kan akhirnya menjadi bendahara umum, betul. Ketika saudara menjadi ketum. Betul. Ya. Sebelumnya Nasaruddin juga menjadi bendahara fraksi di DPR. Ya. Kok spesialisnya itu masalah yang berhubungan dengan kebendaharaan. Nah, ya. Apakah dalam hal partisipasi saudara Nasar sebagai relawan itu juga spesifik khusus ngurusi masalah perbendaharaan itu? Perbendaharaan, perbendaharawanan gitu. Ya begini, penuntut umum begini, ini sejarahnya ya. Jadi ketika periode kepemimpinan Ketua Umum Pak Hadi Utomo, Saudara Muhammad Nasaruddin adalah wakil bendahara. Menjelang Pilpres, bendahara umum Pak Hadi Utomo yang bernama Haji Zainal Abidin meninggal. Sejak itu de facto bendahara umum, de facto, de jure-nya nggak ada. De facto bendahara umum bernama Muhammad Nasaruddin. Begitu. Itu sejak Pilpres itu Juli 2009. Kira-kira Mei atau Juni itu, sejak itu de facto bendahara umum menjalankan fungsi-fungsi, maksud saya de facto itu menjalankan fungsi-fungsi dipercaya oleh Pak Hadi Utomo menjalankan fungsi bendahara umum. Ketika penyusunan pengurus fraksi, saya terus terang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pembina untuk menjadi ketua fraksi. Saya ceritakan prosesnya. Waktu itu resmi Pak Hadi Utomo
mengusulkan pada Ketua Dewan Pembina ada 2 calon Ketua DPR. Calon Ketua DPR yang diusulkan Pak Hadi Utomo, 1 namanya Syarif Hasan, 2 namanya Anas Urbaningrum. Itu usulan Ketua Umum Partai Demokrat Pak Hadi Utomo. Kebijakan Ketua Dewan Pembina adalah yang dipilih, dipercaya jadi Ketua DPR adalah Pak Marzuki Ali. Saya ditugasi untuk jadi Ketua fraksi. Pak Syarif Hasan waktu itu disampaikan nanti Syarif Hasan dapat tugas khusus. Belakangan baru tahu Pak Syarif Hasan dipercaya jadi Menteri Koperasi UKM. Nah, itu keputusan Ketua Dewan Pembina. Setelah ada keputusan Ketua Dewan Pembina tentang Ketua fraksi, maka Dewan Pimpinan Pusat membuat SK susunan kepengurusan fraksi. Jadi yang menetapkan sekretaris fraksi siapa, bendahara fraksi siapa, susunan lengkapnya seperti apa, itu adalah Ketua Umum Partai Demokrat Pak Hadi Utomo. Bukan pilihan saya, bukan usulan saya. Nah, pada saat kongres, pasca kongres, Saudara Muhammad Nazarudin terpilih menjadi salah satu anggota formatur. Bersama seluruh anggota formatur itu ada saya, ada Pak SBY, ada Pak Ibas, ada Pak Hadi Utomo, ada Joni Allen Marbun, ada Muhammad Nazarudin, ada Jufri dari Sumatera Barat, Pak Prabu Kusumo dari Yogyakarta, kemudian Pak Isran Nur dari Kalimantan Timur, Pak Imran dari Sulawesi Tenggara, dan Pak Lukas NMB dari Papua. Itulah yang menyusun kepengurusan. Jadi kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat itu adalah produk formatur, bukan produk Ketua Umum. Yang menyetujui menandatangani susunan kepengurusan itu adalah seluruh anggota formatur.